Oke guys, welcome back to Crypto Indonesia bersama gue Toshi, di mana kita akan membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan cryptocurrencies dan blockchain. Oke, dan sekarang kita update mengenai meme coin. Secara market cap sih nggak terlalu banyak perubahan ya, hanya ada peningkatan tipis 0,1%. Sementara untuk top 3-nya, Dogecoin terkoreksi 0,3%, Shiba Inu rally 1,33%, dan PP dia terkoreksi 3,9% ya. Nah, sebelum kita mulai seperti biasa gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice, ini semua bentuknya adalah edukasi ya. Nah, selain dari itu, gue akan ngomong dulu di depan ya bahwa sudut pandang gue mengenai meme coins adalah suatu peluang jangka pendek sampai jangka menengah ya. Maksudnya menengah gimana bang? Menengah itu sampai cycle ini beres, TP semua begitu. Jadi bukan tipe yang lu hold sampai ke cycle selanjutnya begitu. Jadi berbeda dengan misalkan BTC ataupun Ethereum gitu ya. Kenapa seperti itu? Karena ya lagi-lagi resiko dari meme coins ini berbeda dibandingkan dengan resiko Bitcoin dan Ethereum begitu ya. Jadi makanya kalau gue pribadi sekali lagi melihatnya sebagai jangka pendek sampai menengah. Kalau lu punya pandangan lain ya silakan, terserah, tapi gue udah ngomong di awal seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan masuk dulu ke PP. Untuk PP sebenarnya weekly close kemarin hari Senin itu adalah SOP TP ketiga kita ya. Jadi SOP pertama di sini ya, satu, kedua di sini, dan ketiga di sini. Buat yang belum tahu SOP TP spot kita adalah apabila Bollinger Band-nya atau lebih tepatnya weekly close-nya itu di atas dari upper band ya. Nah, ini yang pertama kali saat dia pump 332%, ini overbought pertama kali TP. Udah gitu minggu depannya lanjut lagi dia rally 44%, ini TP kedua. Dia mulai koreksi. Nah, buat lo yang sudah TP di dua tempat ini, kemungkinan besar sudah lanjut lagi akumulasi di sini. Dan ya ini sekarang udah signal ketiga untuk TP begitu ya. Kalau buat yang sudah ngikutin DCWT minimal dari awal tahun 2024, kemungkinan besar sudah akumulasi di titik-titik ini ya. Nolnya kepanjangan, jadi gua langsung baca 0, belakang aja langsung ya. 0,93, 0,103, dan 0,123. Buat yang sudah akumulasi di sini, kalau dari paling bawah itu, lu sudah, wah gila, sampai harus ditarik sedikit ini ya. Oke, kondisinya itu lu sekarang sudah profit 1.700% lah kalau kita bulatkan ya. Jadi ya kalau buat lu yang sudah akumulasi di sini sih kemungkinan besar udah TP ya, karena harusnya ya kalau dari sini lu udah tahu cara TP kita ya. Nah, buat yang belum TP ya ini mungkin bisa dipertimbangkan untuk TP karena sudah kena SOP-nya ya. Nah, tapi jangan sampai salah paham, TP ini bukan TP keseluruhan ya. Gue udah bahas cara TP gua 5, 10, 20. Kalau dekat bisa 5, 10, 10 lah. Gitu kalau misalkan dari TP keduanya TP kedua ketiganya itu dekat gitu ya, mungkin boleh 10-10 gitu. Tapi kalau misalkan jauh seperti ini ya mungkin bisa 5, 10, 20 begitu. Jadi bukan TP semuanya begitu ya. Dan jangan alergi sama TP ya. Kalau gua pribadi TP itu bukan berarti kita menganggap aset ini akan turun atau bullish atau bearish, bukan ya. Kita tuh TP untuk secure our profit begitu, untuk mengecilkan resiko modal kita. Nah, buat lo yang sudah beli di sini kemungkinan besar ya kalau udah TP 2 kali atau 3 kali ya dengan yang tadi Senin ya, dengan yang kemarin Senin, harusnya modal udah jauh ketutup ya. Karena ya bayangin sendiri ya, 17x berarti kalau lo masukin 1 juta jadi 17, 10, 170 ya, gila banget ya. Nah, gitu. Kalau membuat orang yang tidak sepandangan dengan TP gitu ya, mungkin berpikirnya, enggak, pokoknya terus kita hold sampai mati gitu kasarnya ya. Ya nggak apa-apa, itu pendapat lo sendiri. Tapi ya gue akan terimain aja Shiba ya. Dulu gue ingat banget waktu gue bikin video Shiba, gue TP di 3 titik ini. Waduh, makiannya luar biasa ya, kayak ngomong apa aja gue. Padahal gue cuma ngomong secure your profits. Wah, dibacotnya luar biasa. Awalnya gue males lah, sejak itu di cycle selanjutnya gue pikir terserah lah, biarin, gue nggak usah ngomong ya, nggak perlu ngomong TP. Tetapi waktu udah sampai deket-deket cycle selanjutnya banyak yang bilang, waduh bang, thank you bang, gue diingetin di Shiba dulu ya, kalau nggak gue nyangkut bang. Karena buat lu yang nggak sadar ya, nih
harga running sekarang Shiba setelah udah ngepump luar biasa aja ya, yang udah wah fantastis bombastis, meme coin mania gitu ya. Lihat, sekarang aja masih kurang lebih di TP pertama. Gitu. Jadi kalau elu di cycle kemarin nggak TP sama sekali, itu elu sempat drawdown 93% ya. Dan ya jujur aja gitu ya, kalau elu nggak ngerti TA, nggak ngerti apa-apa ya pasti ujungnya cut loss gitu. Jadi ya dengan ya jujurnya malas gitu ya, dimakin orang kan malas gitu, tapi ya faktanya gue tetap mau membantu bagi orang-orang yang mau dengar karena faktanya cukup banyak yang say thank you di bear market ngingetin buat TP begitu ya. Sekali lagi, TP itu bukan berarti kita dukun dan tahu bahwa oke, PP berarti akan berhenti di sini. No, bukan ya. Kita nggak pernah tahu dia akan berhenti di mana. Tapi TP itu adalah satu SOP yang kita pakai untuk mensecurekan keuntungan kita. Jadi untung itu kalau cuma on paper, kita belum tarik, itu belum untung. Itu cuma teorinya untung gitu. Pada faktanya ya not yet gitu. Jadi harus realisasikan keuntungan kalian gitu ya. Dan lagi pula buat lu yang sudah TP di sini dan akumulasi lagi, udah profit, TP, profit lagi naik lagi. Jadi gue nggak ngerti apa minusnya dari TP gitu ya. Ya sekali lagi, TP cara gue ya, kalau TP orang lain gue nggak berani ngomong. TP cara gue tuh berkala. Nggak langsung TP 100%. 5, 10, 20, dan seterusnya. Begitu ya. Nah, untuk yang sudah TPPP, oh ini kok jadi aneh, TPPP ya. Nah, lu kemungkinan modalnya udah lumayan, apalagi kalau lu ngikutin dari zaman DCWT di sini ya. Nah, berarti ya otomatis udah punya peluru. Kalau mau akumulasi lagi sekarang boleh, tapi kalau gua pribadi akumulasi di masa-masa yang secara fundamental masih belum pasti ya, yaitu kemungkinan resesi, gue masih setengah peluru gitu ya. Untuk PP, buy limit pertama di EMA 20 ya di 0,1179, buy limit kedua di 0,0995 dan buy limit ketiga di 0,0882. Ini lagi-lagi nolnya gue nggak baca semua karena kepanjangan ya. Dipastikan jangan salah masukin ya, karena untuk meme coins kadang-kadang nolnya kebanyakan, salah buy limit jadi nggak kena begitu ya. Nah, itu untuk posisi spot. Posisi futuresnya ya paling dekat mungkin posisi long apabila terjadi retest 1, retest 2 di EMA 20 sebagai support ya. Tapi lagi-lagi masih cukup jauh, tapi ya paling dekat sih ya bisa dibilang kalau secara setup paling dekat ya posisi long. Karena kalau untuk posisi shortnya masih belum ada resisten yang bisa kita bikin setupnya ya. Next ke Shiba. Untuk Shiba dia kemarin rally signifikan 4,89%. Dia berhasil mereclaim MA50 menjadi support lagi. Jadi untuk sekarang buy limitnya yang pertama di MA50 itu 20 ya, di sekitar angka 0,002437. Buy limit kedua di 0,00224 dan buy limit ketiga di 0,002105. Itu untuk posisi spot di Shiba Inu ya. Untuk posisi futuresnya, kita bisa lihat di sini kemarin sudah terjadi retest pertama di 0,002596 sebagai resisten. Apabila pada hari ini terjadi retest kedua, kita bisa buka posisi short dengan target TP kita di MA50 atau by the time besok sih ya, harusnya udah MA20 lebih konservatif karena dia akan di atas dari MA50 in theory seperti itu ya. Oke, jadi kurang lebih setupnya seperti itu untuk posisi shortnya. Untuk posisi longnya ya tinggal dibalik kayak tadi ya. Jadi gitu kurang lebih untuk charting di PP dan Shiba. Nah selanjutnya adalah peluang presale. Untuk peluang presale ini sendiri masih Dogeverse ya. Dia dalam 6 hari lagi akan launch ya. Jadi ini kesempatan terakhir. Resikonya gimana bang? Ya ini udah di tahap-tahap akhir berarti ya otomatis lu nggak dapet yang paling bawahnya banget. Tapi ya masih lumayan kalau lu ngerasa bahwa oh ini masih ada kesempatan ya silakan bisa ya. Cara belinya gampang, klik aja beli sekarang. Udah gitu lu tinggal pilih mau pakai wallet apa. Gua biasa pakai MetaMask. Seperti biasa di sini ya, gua kasih contoh gimana caranya walaupun sebenarnya dari video ke video sama ya. Tapi nggak apalah ya. Connect, udah gitu tinggal lu pilih mau belinya pakai apa, bisa pakai Ethereum, USDT atau pakai card ya. Ini BNB juga bisa. Oh ya bisa juga pakai ya bisa segala macam lah. Tapi paling gampang sih mendingan pakai USDT gitu ya. Nah, untuk Dogeverse ini sendiri adalah ya ini pure meme coin sih menurut gua ya. Ya kalau secara fundamentalnya sekarang yang kita tahu ya dia ada staking. Tapi nah seperti yang gue bilang ya, staking di akhir-akhir masa atau di stage-stage akhir itu akan lebih turun si APY-nya. Begitu makanya beberapa
pre-sale yang kita masih di awal mungkin boleh pertimbangkan untuk staking dulu gitu supaya nambah-nambah lah gitu ya. Tapi kalau dari akhir mendingan hold dulu aja sampai nanti udah waktunya ya tinggal dipilih ya mau kayak gimana TP-nya. Nah, jadi kayak gitu. Untuk si Dogeverse ini sendiri kita udah pernah bahas dulu ya secara fundamentalnya walaupun lagi-lagi very simple. Dia adalah meme coins bertema anjing ya, Doge lagi yang ada di multi-chain, ada di Ethereum, BSC, ada di Polygon, ada di AVAX, di Base, dan juga di Solana ya. Udah sih, gitu aja ya. Sebenarnya simple banget. Dan kalau kita lihat secara utility-nya ya, ya lagi-lagi very simple sih sebenarnya. Dia hanya meme coins, as easy as that ya. Tapi kadang-kadang gini sih, meme coins ini memang satu fenomena yang aneh ya. Kayak PP ini kalau lu lihat di websitenya, literally mereka bilang token kita tuh nggak ada gunanya. Bukan gue yang ngomong, tim devnya ngomong. Kita meme coins literally nggak ada gunanya ini. Tapi kadang-kadang memang orang jiwa untuk spekulasinya sangat tinggi gitu ya. Sampai 6,7 miliar USD. Ini kalau dikerupiahin hitung sendiri deh kali 16.000 ya. Nolnya panjang banget ya. Tapi ya memang begitu. Kadang-kadang manusia itu memang jiwa spekulasinya sangat tinggi. Aset-aset yang benar-benar tidak ada utility pun bisa ngepump. Begitu. Jadi kalau meme coins tuh kadang-kadang kita nggak bisa pakai logika sih ya. Ya lihat aja hype-nya sebesar apa. Begitu ya. Nah untuk mereka sendiri itu akan ada 2 fase untuk listingnya. Yang pertama di DEX Tools ya. Bukan di DEX Tools, dia akan launch di DEX ya. Lalu udah gitu akan launching juga di CEX. Nah kalau gue pribadi sih kalau bisa TP modal beres aman itu di DEX. Karena takutnya pas waktu di CEX udah terjadi gejolak dulu gitu. Jadi yang pasti the name of the game seperti biasa, jaga dulu resiko ya. Resiko lu udah aman, lu jadi nggak stres begitu ya. Tokenomics kita udah pernah bahas dulu tapi nggak apa, kita review lagi sedikit ya. Untuk pre-sale-nya 15%, staking 10%, dana proyek 25%, liquidity 10%, pemasaran 25%, dan ekosistem 10%, pertukaran 5%. Nah, jadi seperti yang gue bilang ini bukan utility. Tokenomics-nya kurang lebih yang mirip-mirip kayak meme coins ya. Intinya cukup banyak dipegang oleh tim dev ya, makanya kalau gue pribadi tetap melihatnya ini sebagai suatu potensi jangka pendek gitu. Udah listing ya lu TP-nya berapa tergantung lu masing-masing. Tapi kalau gue pribadi sih lebih baik modalnya beres dulu. Kalau modalnya udah beres, sisanya ya tinggal jadi cacing-cacing naga-naga. Atau kalau lu mau lebih konservatif, sisain cuma berapa persen gitu, 25% atau 10%. Ya itu balik lagi pinter-pinternya lo. Tapi sekali lagi untuk si Dogeverse ini ya sebenarnya fundamentalnya very simple. Tinggal ya hype kita susah sih. Hype itu susah untuk kita hitung gitu. Kalau utility kan gampang nih. Oh utility bisa berguna buat ini. Marketnya itu untuk utility ini tuh sebesar ini. Siapa saja pesaingnya. Nah kalau di meme coins ya susah ya. Dia lebih ke ya siapa aja yang apa yang mau dipom-pom gitu kasarnya ya. Tapi kalau kita ikutan pre-sale itu resikonya menurut gue cenderung lebih kecil dibandingin lu randomly pick meme coins gitu yang mana yang bakal ngepump ya. Coba cari yang udah listing gitu. Wah, itu resikonya menurut gue lebih gede dibandingin pre-sale. Gitu ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk Dogeverse ya. Buat lo yang pengen coba ya silakan bisa beli aja di sini. Udah momen-momen terakhir nih sebelum dia launching gitu ya. Oke, jadi balik lagi ke meme coins ya. Jadi seperti yang gue sudah sering ngomong, jangan nikah atau kawin, terserah lu lah bahasanya apa ya. Yang penting jangan sampai lu membabi buta ikutan kultus gitu. That's bad. Profit dari meme coins itu boleh banget. Gua pribadi untung belasan ribu atau puluhan ribu persen dari meme coins ya. Nah tapi lagi-lagi gua tahu ini meme coins. Jadi gua nggak akan berpikir bahwa wah meme coins ini akan menggantikan BTC, ini akan mengalahkan Ethereum, ini akan lebih banyak dipakai. Ya, enggak lah ya. Pump, profit, TP, beres, begitu ya. Jangka pendek sampai jangka menengah. Menengah yang mungkin lebih ada hype-nya. Kalau kita belum tahu ada hype-nya atau enggak ya lu mikirin jangka pendek, begitu ya. Jangan sampai kayak di cycle dulu ya, gue ingat banget di 2021 ya, wah itu dulu gue sempat diserang oleh satu kultus ya, kultus meme coins tertentu gitu. Wah lu tahu apa begini padahal tim devnya nyabut liquidity loh. Tim devnya nyabut liquidity berarti cuma antara dua. Satu, mereka benar-benar gila, nggak ngerti apa-apa, pokoknya udah hajar aja terus beli. Atau yang kedua
ya mereka mencoba untuk menutup-nutupi gitu dengan cara nge-gaslight gua. Tapi ya intinya apa? Kalau gua akan berdasarkan data dan fakta gitu. Jadi ya kalau data dan fakta seperti itu ya kita harus lihat gitu. Kita nggak boleh tutup mata gitu. Jadi lagi-lagi intinya apa? Profit boleh banget. Gua pribadi belasan ribu % profit dari meme coins. Tetapi jangan sampai mau nikah. Yang penting tujuannya apa gitu ya. Dan jangan lupa 3 golden rules yang mungkin kalau untuk meme sedikit dimodif ya. Yang pertama sama, jangan pakai uang panas. Yang kedua jangan over leverage ya. Bahkan spot pun bisa over leverage ya, hati-hati. Jangan sampai over leverage juga secara spot. Yang ketiga, biasanya kan berpikir jangka panjang nih. Nah, untuk meme coins ya berpikir jangka menengah dan maksimum gitu ya. Dan bagi kalian yang belum mengikuti DCWT atau Daily Charting with Toshi, bisa klik di sini, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan buat lo yang masih bingung cara baca TA, chart, dan hal-hal lain, bisa juga kita klik di sini tutorials with Toshi. Ya. Dan buat lo yang belum memiliki akun ya, di berbagai macam cryptocurrency exchange, bisa klik di bawah ada link kita, lo bisa pilih sendiri. Ya. Lalu selanjutnya jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara 2 arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.